Halo sobat, selamat datang di Maat 4902. Di video kali ini, gue mau ngebahas film yang berjudul Masquerade. Film yang cukup menegangkan dan mengerikan. Untuk sobat, dimanapun kalian berada, semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Dan gue mau ngucapin juga banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Film diawali dengan sebuah pesta yang diadakan oleh Daniel dan istrinya bernama Olivia. Sebelum lanjut, gue mau ngasih penjelasan terlebih dahulu bahwa film ini di setiap scene-nya disatukan dengan kejadian Casey kecil yang nama panjangnya adalah Casey Rose, di mana semasa kecilnya ia kehilangan kedua orang tuanya dibunuh oleh Daniel. Untuk lebih jelasnya, gue akan ceritain di akhir video. Oke, lanjut. Dalam pesta tersebut, semuanya yang hadir mengenakan topeng, terkecuali para pelayan. Sampai suatu ketika, Rose bertemu dengan istri Daniel di kamar mandi dan saling mengobrol satu sama lain. Dalam pembicaraannya, Rose menginginkan apa yang dimiliki Olivia, yaitu kekayaan yang dulunya sempat ia miliki juga sebelum kedua orang tuanya meninggal. Setelah pembicaraan tersebut, Rose pergi ke sebuah ruangan di mana ia menelpon rekannya yang sudah memadamkan listrik di rumah Daniel. Sampai di mana Daniel dan istrinya minum bersama dan berencana akan pulang ke rumah. Tetapi dalam keadaan mabuk, mereka tidak bisa menyetir dengan baik. Lalu Rose menawarkan bahwa ia bisa membantu menuju rumah mereka dengan mobil miliknya, dan mereka berdua pun setuju. Scene pun berpindah, di mana Casey dan Sofia sedang menonton film horor hingga larut malam. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa ada dua orang yang sedang mengawasi mereka di luar rumah. Di waktu yang bersamaan, Rose sudah menyiapkan sebuah mobil untuk mengantarkan mereka ke rumahnya. Dalam perjalanannya, Rose sudah menghitung bahwa akan sampai dalam 37 menit ke depan. Sampai suatu ketika, Sofia menyuruh Casey untuk tidur karena sudah larut malam dan memberitahu bahwa ibunya sudah mengirim pesan dan akan pulang. Tiba-tiba terjadi pemadaman lampu di seluruh rumahnya. Casey merasa cemas dan ketakutan karena sebelumnya ia menonton film horor dan meminta Sofia menemaninya hingga ia tertidur pulas. Sampai di mana Casey tertidur, Sofia pun pergi turun dari tangga dan tiba-tiba ia dikagetkan seseorang dan dipukul dari belakang hingga terkapar pun dihantam terus hingga modar. Tanpa diduga, Casey terbangun dan melihat kejadian tersebut. Ia pun langsung lari menuju kamarnya, lalu mengunci pintu dan menutupnya dengan sebuah meja. Psikopat tersebut mencoba menerobos dengan memukul-mukul pintu menggunakan palu. Karena pintunya tebal, ia perlu memakan waktu lama, sehingga Casey sempat bersembunyi. Disinilah terjadi main sesamunian antara psikopat dan Casey. Di waktu yang sama, psikopat satunya mengambil semua lukisan yang ada di rumah Casey. Konon katanya lukisan tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Casey berhasil bersembunyi dengan aman di atas loteng rumah. Sampai suatu ketika, Rose dalam perjalanannya mengendarai mobilnya dengan santai
dan mengobrol tentang lukisan seni yang tak ternilai harganya jika dijual. Mereka juga saling bertukar lukisan terfavorit yang cukup langka, memiliki harga jual yang cukup mahal. Lanjut, di mana para dua psikopat tersebut saling adu cekcok karena salah satu psikopat tersebut yang mencari Casey tidak kunjung ketemu. Dan terpaksa psikopat satunya ikut campur tangan lalu mencari dengan mengobrak-abrik semua ruangan tersebut dan tetap saja tidak kunjung ketemu. Ternyata Casey berhasil bersembunyi di atas loteng rumahnya. Di waktu yang bersamaan, Rose dalam perjalanannya mendapat pesan dari temannya yang membutuhkan banyak waktu. Dalam persimpangan menuju rumahnya, Rose dengan sengaja tancap gas dan memutar balik. Setelah putar balik, mereka pun sampai di rumah dan Rose pun pergi. Yang anehnya, rumah tersebut sangat gelap, membuat mereka berdua kebingungan. Di mana Daniel dan istrinya mencoba masuk menuju rumah belakang untuk mengambil senter lalu pergi menyalakan sikringnya. Pada saat mereka pergi, terlihat ada psikopat yang memperhatikannya dari belakang. Sampai di mana Daniel mencoba menyalakan tetapi tidak kunjung menyala lampunya. Olivia dan Daniel pun berpencar di mana Daniel pergi ke halaman sedangkan Olivia pergi ke atas. Dan tanpa diduga ternyata Olivia masih hidup dan hanya disekap saja. Scene pun berpindah di mana Casey mencoba pergi ke ujung loteng tetapi ia hampir ngagurubas jatuh ke bawah. Akan tetapi ia berhasil naik kembali dan para psikopat tersebut pun mulai mengetahui keberadaannya lalu mencari tahu bagaimana Casey bisa naik ke loteng. Berbarengan dengan datangnya kedua orang tua Casey yang dimana scene tersebut tidak diperlihatkan. Yang hanya Daniel dan Olivia saja yang juga sudah berumah tangga memiliki satu anak. Lalu salah satu psikopat tersebut berhasil menemukan keberadaan Casey dan mencoba mengajaknya untuk bernegosiasi dan berjanji bahwa tidak akan membunuhnya. Lalu psikopat tersebut membuka topeng dan terlihatlah sosok wanita. Casey pun mempercayainya dan perlahan-lahan akan menghampiri. Seketika terdengar pukulan begitu keras dan ternyata itu adalah kedua orang tua Casey yang dibunuh. Naas nasibnya seperti pengasuh tadi yang bernama Sofia. Scene tersebut juga tidak diperlihatkan. Casey yang tidak mempercayainya lagi, ia pun melompat dan salah satu kakinya cedera. Ia pun langsung melarikan diri dan berhasil bersembunyi. Lalu ia memakai sepatu pantofel di kaki yang terkilir. Casey pun hampir ketahuan, akan tetapi berhasil bersembunyi di sebuah kotak. Di waktu yang bersamaan, Daniel yang habis dari halaman mencoba masuk rumah. Tiba-tiba ia dikagetkan psikopat yang menusuk dirinya. Psikopat tersebut mengancam Daniel jika tidak menuruti perintahnya, ia akan membunuh semua keluarganya sambil menusuk pingping Daniel. Daniel yang menerima luka cukup fatal dipaksa berjalan walaupun merangkak dan dibuntuti oleh psikopat tersebut. Scene pun berpindah di mana Casey mengambil sebuah senjata, lalu ia pun mulai memberanikan diri berjalan sendiri dan bertemu salah satu psikopat yang mengambil lukisan. Casey yang penuh dengan bacot dan ragu-ragu membuat psikopat tersebut lolos dan tiba-tiba datang psikopat wanita yang berteriak yang membuat tangan Casey respect menembaknya tepat mengenai matanya. Dan psikopat satunya yang merasa gak terima langsung menembak Casey dan memperlihatkan wajahnya. Terlihat sosok pria tersebut bernama Daniel dan mengatakan, "Kau yang bertanggung jawab."
Daniel pun membawa semua lukisan lalu pergi meninggalkan Casey. Sampai di mana Daniel yang sudah berumah tangga yang penuh luka diseret oleh psikopat lalu menunjukkan sebuah tempat memberitahu bahwa berangkas tersebut berada di laci. Setelah tahu kodenya, psikopat mengambil semua isi berangkas tersebut. Setelah itu, psikopat memperlihatkan wajahnya dan ternyata dia adalah Rose yang mengantar Daniel pulang ke rumah sebelumnya. Ternyata Rose yang tadinya sudah mengantarkan Daniel tidak pulang, melainkan ia sudah ancang-ancang dan akan siap jadi psikopat membunuh Daniel. Rose mengatakan, "Apa kau mengingat kata terakhir yang dulu ia ucapkan setelah menembak dirinya?" Daniel mengingatnya dan menyadari bahwa Rose ini adalah Casey Rose kecil yang dulunya pernah ia tembak dan membunuh keluarganya hanya demi sebuah lukisan. Dan film pun tamat. Ending yang membodohkan. Jadi menurut gue film ini lumayan membingungkan bila mana hanya sekedar menonton saja. Dikarenakan di setiap adegannya terdapat Casey Rose kecil yang diburu psikopat bernama Daniel. Inti dari cerita ini yaitu di mana Casey ini masih hidup dan hanya ialah yang selamat, sedangkan kedua orang tuanya dibunuh oleh Daniel dan Sofia, pembantunya juga tewas. Casey Rose dewasa yang memiliki hasrat membalas dendam. Ia mengumpulkan informasi bekerja sama dengan kakak Sofia yang memiliki tujuan yang sama. Mereka mencari informasi tentang Daniel dan berhasil menemukannya, di mana kakak Sofia rela jadi pembantu Daniel demi mendapatkan informasi. Mereka berdua menyusun sebuah rencana dengan sangat matang dan berhasillah menemukannya. Jadi, Casey kecil ini adalah Casey Rose dewasa. Di akhir ending kita diperlihatkan bahwa Casey memang hidup. Nah, sekian saja dari pembahasan gue kali ini. Banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton. Dadah.